Pokok bahasan kita adalah rekayasa fasilitas dan manajemen energi. Apa yang dimaksud dengan pengertian fasilitas? Pabrik, gudang, rumah sakit, airport, pelabuhan laut, terminal, kampus adalah contoh-contoh fasilitas. Pabrik adalah sebuah fasilitas untuk memproduksi produk. Kalau gudang, fasilitas untuk menyimpan produk. Kalau rumah sakit, fasilitas untuk melayani orang-orang yang membutuhkan perawatan, kesehatan. Airport, fasilitas untuk menerima kedatangan maupun penerbangan pesawat. Pelabuhan laut, fasilitas untuk menerima atau melepaskan kapal laut bersandar dan lepas ke laut bebas. Terminal bus, fasilitas untuk menerima bus dan melepas bus, termasuk juga para penumpang. Kampus, fasilitas untuk menyelenggarakan pengajaran atau pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan lain-lain. Ini semua disebut sebagai fasilitas. Sehingga definisi fasilitas adalah tempat atau wadah untuk melakukan kegiatan. Tempat atau wadah untuk memproses. Contoh, pabrik adalah tempat atau wadah untuk memproses material menjadi produk jadi. Gudang, tempat atau wadah untuk melakukan kegiatan penerimaan barang, penyimpanan barang, pengeluaran barang. Untuk dapat memahami rekayasa fasilitas dan manajemen energi, kita awali pemahaman kita tentang facilities planning atau perencanaan fasilitas. Nah, ini penting untuk dapat dipahami karena skop atau lingkup dari rekayasa fasilitas di dalamnya meliputi perencanaan fasilitas. Di dalam perencanaan fasilitas, kita akan dihadapkan kepada persoalan-persoalan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keputusan memilih lokasi, keputusan mendesain atau merancang fasilitas. Nah, di sini perhatikan bahwa perencanaan fasilitas itu ada dua komponennya. Yang pertama, perencanaan fasilitas berkaitan dengan keputusan memilih lokasi. Bisa memilih lokasi pabrik, di mana pabrik harus didirikan. Memilih lokasi distribution center, pusat distribusi. Memilih lokasi retailer. Memilih lokasi fasilitas tenaga nuklir. Memilih lokasi pusat penelitian. Memilih lokasi universitas, dan lainnya. Ini satu bagian dari perencanaan fasilitas, ya, keputusan pemilihan di mana lokasi fasilitas harus dibangun. Yang kedua, bicara tentang perancangan fasilitas. Kalau lokasinya sudah dipilih, berikutnya adalah membuat atau membangun fasilitas itu. Contoh, kita sudah memilih lokasi pabrik, maka langkah berikutnya adalah kita bangun pabriknya. Itu yang disebut sebagai perancangan fasilitas. Perancangan fasilitas ada 3 pekerjaannya. Pertama, merancang tata letak fasilitasnya, facilities layout, design. Yang kedua, perancangan sistem pemindahan bahan atau material handling system design. Dan yang ketiga, perancangan sistem fasilitas, yaitu facilities system. Ini adalah 3 desain
yang harus dibuat apabila kita merancang fasilitas. Contoh, kita sudah memutuskan di mana lokasi pabrik tadi. Langkah berikutnya adalah membangun pabrik tersebut. Apa yang harus dibangun dari sebuah pabrik? Pertama, kita harus merancang bagaimana menyusun mesin-mesin dan peralatan produksinya. Setelah itu, kita harus pikirkan bagaimana rancangan pergerakan dari bahan baku diproses sampai dia menjadi produk jadi. Bagaimana cara memindahkan dari satu proses ke proses berikutnya. Kemudian di dalam gedung itu juga membutuhkan sanitasi, membutuhkan fasilitas komunikasi, membutuhkan fasilitas kelistrikan, pencahayaan, fasilitas keselamatan kerja, dan seterusnya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari rancangan pabrik tersebut. Selanjutnya, kita bicara ke keputusan pertama, yaitu bagaimana cara memilih lokasi fasilitas. Apa yang menjadi pertimbangan kita ketika diminta untuk memilih lokasi fasilitas? Sebagai ilustrasi, kita diminta untuk menganalisis di mana pendirian lokasi pabrik roti. Lalu, bagaimana cara kita memilih di mana lokasi pabrik roti itu? Nah, dalam teori pemilihan lokasi, ada 4 pertimbangan yang dapat kita pedomani ketika kita memilih di mana lokasi fasilitas. Lebih spesifiknya misalkan lokasi pabrik. Tadi kasusnya pabrik roti. Pabrik roti ciri-cirinya adalah produk yang mudah atau cepat expire, cepat kadaluarsa. Roti punya karakteristik produk yang ingin cepat dikonsumsi. Roti adalah produk yang sangat peka terhadap rasa, sehingga prinsip fresh from open, ya, roti yang baru selesai diproduksi itu menjadi idaman para customer. Artinya kalau produk roti itu kadaluarsanya 3 hari, pastikan selesai dari pabrik sudah harus segera terjual. Nah, bayangkan kalau pabrik roti itu lokasinya jauh dari pasar, jauh dari konsumen, membutuhkan perjalanan 2 hari. Maka hanya tinggal tersisa 1 hari. Dan karakteristik roti yang ingin segar, kaya dengan aroma rasa, dan lainnya tidak terpenuhi. Oleh karena itu, kita ketika memutuskan di mana lokasi pabrik roti akan berpikir dekat dengan konsumen, dekat dengan pasar. Supaya apa? Supaya prinsip fresh from open, jadi dia segar baru keluar dari open, lagi hangat-hangatnya, itu bisa langsung kita jual. Itu contoh kalau pabrik roti. Bagaimana kalau dia pabriknya adalah pulp and paper, yang merupakan bahan baku kertas? Bahan bakunya kayu pinus. Ukuran kayu pinus itu besar-besar. Bayangkan kalau pabrik pulp and paper itu berada di pusat kota. Maka akan berseliweran truk-truk besar yang mengangkut batang-batang pohon pinus. Batang pohon pinus itu diperoleh dari hutan yang jaraknya begitu jauh dari pusat kota. Maka yang pertama, biaya transportasi untuk membawa batang pinus ke lokasi pabrik di pusat kota menjadi sangat mahal. Waktu yang dibutuhkan cukup lama dan mengganggu lalu lintas atau kehidupan sosial masyarakat di sepanjang jalur pengangkutan batang kayu pinus. Oleh karena itu, pemilihan lokasi pabrik
Pulp and paper lebih tepat didirikan dekat dengan hutan pinus. Atau secara teori, lokasi fasilitas pabrik pulp and paper dekat dengan bahan baku. Kemudian ada rencana mendirikan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir. Teknologi nuklir ini yang sudah sangat maju diyakini punya keamanan yang cukup tinggi. Tetapi begitu terjadi kebocoran bisa berakibat fatal. Nah, oleh karena itu akan dihindari lokasinya itu dekat dengan masyarakat banyak. Maka pemilihan lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir akan dicari di daerah yang kepadatan penduduknya itu sangat kecil. Bila perlu, tidak ada penduduk di sana. Ya, bila perlu tidak ada penduduk di sana. Nah, lokasinya juga aman dari potensi terjadinya gempa ya, karena ketika ada gempa tentu reaktor bisa saja retak dan berakibat kebocoran. Artinya apa? Pemilihan lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir, pemilihan lokasinya itu sangat memperhatikan karakteristik dari teknologinya, keamanannya. Nah, maka pemilihan lokasinya dicari wilayah-wilayah yang cocok dengan karakteristik teknologinya. Seperti contoh, pemilihan lokasi fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir tadi yang harus jauh dari masyarakat, berada di wilayah geografis yang beresiko tinggi dari ancaman gempa bumi dan lainnya. Nah, ada juga pemilihan lokasi fasilitas itu tidak perlu mempertimbangkan bahan baku, tidak perlu mempertimbangkan pasar. Dia footloose, artinya di mana saja bisa. Tetapi ini juga tidak sepenuhnya di mana saja bisa. Tidak sepenuhnya. Contoh, misalkan kita diminta untuk memilih lokasi pabrik mobil. Nah, karena yang kita produksi itu mobil, ukurannya besar, sekali keluar mobil itu bisa 1.000 unit, 10.000 unit, dan dipasarkan tidak hanya di sekitar pabrik. Misalkan, dibangunlah sebuah pabrik mobil di Padang. Daerah pemasarannya Surabaya, Sulawesi, Kalimantan. Berarti pengangkutan produk mobil yang diproduksi di Padang itu membutuhkan alat angkut yang sekali angkut itu bisa banyak supaya biaya transportasinya murah. Maka pengangkutan ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Surabaya akan dilakukan menggunakan kapal laut. Oleh karena itu, pemilihan lokasi pabrik mobil tadi sangat direkomendasikan dekat dengan pelabuhan laut. Nah, itu contoh footloose, ya, contoh footloose. Kesimpulannya, pertimbangan dalam pemilihan lokasi fasilitas bisa berdasarkan kedekatan dengan sumber bahan baku, bisa berdasarkan kedekatan dengan pasar, bisa berdasarkan karakteristik teknologi produksi dari pabrik atau fasilitas itu, dan juga bisa mempertimbangkan di mana saja, tetapi lebih dekat dengan fasilitas pendukung transportasi. Selanjutnya, ketika kita sudah tahu di mana lokasi, kita mulai berbicara bagaimana cara merancang fasilitas, perancangan fasilitas. Perancangan fasilitas ini ada 3, merancang tata letaknya, merancang sistem pemindahan bahannya, dan merancang sistem fasilitas. Nah, sekarang kita awali pemahaman kita dengan apa yang dibuat dalam rancangan tata letak fasilitas. Ini adalah sebuah contoh sederhana bagaimana sebuah rancangan tata letak.
perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan workstation, stasiun kerja. Ada sebuah mesin, ada operatornya, ada in-process material, yaitu komponen-komponen yang sudah selesai diproses di permesinan ini oleh operator. Ada pula incoming material, bahan baku. Jadi bahan bakunya datang, disimpan di sini, diambil oleh operator, diproses di mesin, begitu selesai diletakkan di in-process material. Ini ada tempat penumpukan scrap, ya, sisa-sisa pemrosesan. Misalkan kita memotong plat, sisa potongannya itu ditumpuk di sini, disebut namanya scrap. Permesinan ini ada menggunakan mata pahat, dan lainnya. Ada ukuran-ukurannya sesuai dengan spesifikasi komponen yang akan diproses. Nah, itu tersimpan di sini, di tool locker. Ini adalah lemari penyimpanan tools, penyimpanan alat-alat. Nah, ini adalah lebarnya dan ini adalah panjang fasilitas. Penataan seperti ini, di sini lokasi mesin, di sini lokasi pekerja, dan ada bench-nya, meja kerja dia. Ada tool locker, di sini letaknya, di sini scrap, di sini material dan komponen. Ini disebut dengan perancangan tata letak fasilitas. Kenapa? Karena mesin kita sebut fasilitas, bench kita sebut fasilitas, tool locker kita sebut fasilitas, tempat penumpukan scrap kita sebut fasilitas, incoming material kita sebut fasilitas, in process material kita sebut fasilitas. Lalu ini ditata. Nah, perhatikan, kenapa tool locker harus dekat dengan meja kerja? Ya, karena meja kerja ini membutuhkan peralatan-peralatan. Ketika dibutuhkan, lebih dekat pergerakannya, sehingga bisa lebih cepat. Kenapa in process material yang posisinya di sini, dekat dengan mesin? Kenapa bukan incoming material yang ada di sini? Kenapa incoming material ada di sini? Karena komponen yang selesai diproses itu akan diletakkan di in-process material facility. Lebih tepat, in-process material itu dekat dengan mesin. Nah, lalu kenapa scrap itu dijauhkan dari keduanya ini? Kenapa harus dijauhkan? Kenapa scrap facility ini tidak diletakkan saja di sini? Karena scrap ini bahasa lainnya adalah sampah. Ya, sampah. Sementara ini adalah material yang harus dijaga kebersihannya, dijaga untuk tidak rusak. Oleh karena itu, scrap itu harus dijauhkan dari tempat penumpukan material maupun komponen. Harus dijauhkan dari mesin. Harus dijauhkan dari operator. Nah, inilah yang kita sebut sebagai tata letak fasilitas. Nah, di dalam perancangan tata letak fasilitas ini, ukuran desain yang baik itu adalah kebutuhan luas lantainya, atau kita sebut ukuran fasilitas. Kalau kita merancang layout workstation ini terlalu luas, itu berarti kita melakukan pemborosan penggunaan luas lantai. Kalau kita buat terlalu kecil, akan mengancam keselamatan dari pekerja. Tempatnya terlalu sempit, pekerjanya pun tidak leluasa. Nah, itu akan mempengaruhi kelelahan, stres, demotivasi, sehingga si pekerja bekerjanya itu dengan tingkat produktivitas yang sangat rendah. Oleh karena itu, mendesain layout ini menjadi sangat penting. Dan ukuran keberhasilan rancangan layout bukan saja posisi-posisinya, tetapi juga ukuran fasilitasnya. Nah, bagaimana cara kita merencanakan berapa kebutuhan luas lantai? Misalkan kita ambil contoh ini, di sini kita bisa lihat ada mesin, katakanlah mesin tipe 18 gitu ya.
CNC 18. Ada fasilitas in-process material, ada fasilitas incoming material, ada bench, ada tool locker, ada scrap, ada operator, dan seterusnya. Nah, ini berapa nih masing-masing dimensinya? Misalkan mesin dimensinya itu 5 kali 4, jumlahnya 1 unit ya, ukurannya 5 kali 4, jumlahnya 1 unit. Berarti mesin ini menghabiskan luas lantai 20 meter persegi. In proses material ukurannya itu 1 kali 1 meter, tapi karena jumlahnya 2 unit dikali 2, membutuhkan 2 meter persegi. Demikian juga incoming material, bench, panjangnya 2 meter, lebarnya 1,5 meter, karena jumlahnya 1 dikali 1. 3 meter persegi yang dibutuhkan. Tool locker, panjang dan lebarnya jumlahnya 1, ini kebutuhan luas lantainya. Scrap, ya, ada 2 unit, per unit 1 kali 1, maka 2 meter persegi yang dibutuhkan. Ruangan operator itu katakanlah wilayah ini, semua yang bisa dia kaji ini. Ini ruang operator ya. Ya, misalkan kita asumsi ini adalah area operator, bisa menjangkau ini ruangnya, ruang areanya. Nah, maka kita bisa misalkan ya, ukuran itu 6 kali 6. Nah, ini adalah luas total bersihnya. Nah, ketika kita mendesain layout, maka kita harus mengalokasikan namanya kelonggaran atau allowance. Standarnya itu antara 150% sampai 200%. Dari apa? Dari kebutuhan bersih ini. Sehingga kebutuhan bersih ini dikalikan dengan 1,5 kalinya. Maka luas yang kita butuhkan untuk stasiun kerja ini 98,0625. Yang mana kelonggaran itu? Kelonggaran itu yang ini. Nah, ini kelonggaran. Ini kelonggaran. Ini kelonggaran. Gunanya apa kelonggaran itu? Ini kelonggaran. Supaya ketika kita mau melakukan perawatan mesin, ya ada area yang bisa dipakai untuk kita mengecek bagian-bagian mesin. Bayangkan kalau ini dinding, ya, bayangkan ini kalau ini di dinding, itu ya bagaimana kita bisa akses ke wilayah ini. Nah, itu kegunaan dari allowance. Jadi standarnya allowance itu 150 sampai 200%. Beberapa referensi juga bisa sampai 300%, bisa 3 kali lipatnya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai layout dan perencanaan kebutuhan luas lantai. Kemudian, di dalam perancangan tata letak fasilitas, namanya juga tata letak, ada tipe-tipe tata letak fasilitas. Ada namanya tata letak berdasarkan produk, produk layout. Tata letak berdasarkan proses, proses layout. Tata letak berdasarkan posisi tetap, fixed position layout. Ada tata letak berdasarkan grup teknologi atau GT based layout, dan ada hybrid layout, tata letak hybrid, gabungan ya, gabungan dari beberapa tata letak ini. Nah, kita akan jelaskan apa perbedaan dari tipe-tipe tata letak ini. Nah, ini adalah ilustrasi bentuk tipe-tipe tata letak. Pertama, produk layout. Nah, bayangkan contoh dari produk layout ini misalkan pabrik semen, pabrik pengolahan minyak kelapa sawit, pabrik produksi atau pembuatan pupuk. Itu kategori produk layout. Ya. Apa itu produk layout? Yaitu tipe layout yang menyusun mesin-mesinnya berdasarkan urutan-urutan pembuatan sebuah produk. Penyusunan mesin-mesin berdasarkan urutan pembuatan produk. Nah, contohnya,
Misalkan di pabrik kita memproduksi tiga jenis produk, maka setiap produk itu punya jalur masing-masing dengan asumsi urutan pembuatan masing-masing produk itu beda-beda. Gitu. Meskipun ada jenis mesin yang sama yang digunakan, tapi urutan pembuatannya beda-beda, maka satu produk itu satu layout, satu produk itu satu layout, satu produk satu layout. Nah, contoh lain misalkan semen. Semen itu variasinya nggak banyak. Ya, variasinya tidak banyak. Kemudian cara membuat semen, apapun variasinya, urutannya sama. Maka bisa saja, meskipun variasinya sama, cukup menggunakan satu layout saja, satu jalur saja. Nah, itu produk layout. Kemudian ada namanya proses layout. Nah, ini apa contohnya? Misalkan pabrik-pabrik yang memproduksi suku cadang. Nah, jenis-jenis suku cadang itu banyak sekali, bisa 100-200 jenis. Maka saya tidak membuat kalau ada 200 jenis, apakah saya buat 200 layout? Ya, tentunya itu menjadi tidak efisien. Kenapa? Karena luas lantainya bisa menjadi sangat luas sekali dan itu tidak efisien. Maka saya akan ubah layoutnya itu dengan menyusun jenis mesin yang sama. Perhatikan, jenis mesin yang sama itu saya kumpulkan di tempat yang sama. Jenis mesin yang sama. Ini contoh, departemen bubut. Mesinnya ada 10. Ini saya susun di satu lokasi yang sama. Saya beri nama departemen pembubutan. Ada departemen milling, mesinnya ada 4. Saya letakkan mereka di lokasi yang sama. Ada departemen drilling, ditempatkan di lokasi yang sama. Dan seterusnya. Nah, ketika ada produk A, di mana prosesnya itu dibubut dulu, setelah dibubut, di milling, setelah di milling, di drilling, setelah di drilling, di painting, setelah di painting, di assembly, selesai. Ada pula produk B, setelah dibubut dulu, setelah dibubut di milling, setelah di milling di drilling, setelah di drilling di grinding, grinding di milling lagi, setelah di milling di drilling lagi, setelah di drilling di painting, di cat, setelah di cat baru di assembly, baru selesai. Nah, bisa diperhatikan kalau produk layout dia smooth, dia lurus saja, lancar lalu lintasnya. Nah, sementara proses layout itu bisa seliweran, bisa dia bersilangan. Ini seperti yang ini ya, dari drilling ini ke sini, ke grinding, ini nanti bisa bersilangan. Yang dari drilling ini ke painting. Bisa benturan dia pemindahan bahannya. Nah, tetapi dari sisi efisiensi penggunaan luas lantai menjadi lebih efisien. Kemudian kalau ada variasi-variasi produk, layoutnya masih bisa menampung karena kita tidak menatanya sesuai dengan urutan-urutan tertentu. Ini lebih fleksibel. Kita lihat grup teknologi layout. Nah, grup teknologi layout ini mirip seperti proses layout. Bedanya, kalau di grup teknologi ada namanya sel manufaktur. Ini satu sel. Ini satu sel. Ini satu sel. Apa dasar pembentukan sel? Nah, sebuah sel itu isinya bisa beberapa jenis mesin. Nah, perhatikan ini, ada mesin bubut, ada mesin grinding, ada mesin painting, ada mesin drilling. Gitu. Satu sel ini hanya dapat memproduksi beberapa part tertentu saja. Gitu. Yang memang mesinnya dibutuhkan di sini. Nah, ini contoh. Ada lead, ini ya alurnya G ke D ke painting selesai. Itu satu komponen. Ada pula komponen dari lead ke grinding, painting selesai. Artinya apa? Sel ini memproduksi sekelompok part. Selesai di sel ini. Tidak perlu pindah-pindah tempat lagi. Demikian juga sel kedua ini. Demikian juga
sel ketiga ini. Nah, jadi pengelompokannya, kalau di sini kan mesinnya memang bervariasi, tapi berurutan, hanya dedicated satu produk. Kalau proses layout, mesin yang sama dikumpulin di satu tempat. Kalau grup teknologi, variasi mesin berkumpul di satu tempat yang disebut namanya sel. Jadi, yang ada di sel ini adalah produk-produk yang urutan pembuatannya itu mirip, similarity. Urutan pembuatan atau urutan proses produksinya mirip. Nah, mesinnya ada di sini semua. Nah, ini diletakkan. Apa keunggulannya? Keunggulannya bisa lebih efisien waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah produk. Nah, itu grup teknologi namanya. Kemudian ada namanya fixed position layout. Nah, ini contohnya membuat kapal laut. Ukurannya besar sekali. Maka produknya itu yang fix posisinya. Kapal laut itu tidak mungkin berpindah-pindah. Tempatnya tetap ya, rancangan kapal laut itu. Yang datang apa? Peralatan, material, itu yang bergerak menuju produk. Maka disebut fixed position layout. Contoh lainnya misalkan pabrik perakitan pesawat terbang. Ukurannya kan besar sekali. Maka untuk bisa merakit pesawat terbang, komponen-komponennya itu yang kita datangkan. Pekerjanya yang datang ke produk. Nah, bandingkan dengan proses layout ini. Proses layout ini yang terjadi adalah produknya itu yang bergerak. Bergerak sampai dia selesai. Kalau di fixed position, yang bergerak itu justru material, orang, peralatannya menuju ke satu titik yang sama. Ini disebut fixed position layout. Membangun rumah itu juga disebut fixed position layout. Materialnya ada di situ, alatnya ada di situ. Jadi didatangkan dia ke produknya. Yang terakhir adalah hybrid layout. Apa itu hybrid layout? Ya, namanya hybrid, dia merupakan perkawinan atau kombinasi dari beberapa tipe layout. Misalkan awalnya di sini adalah proses layout, yang di sini produk layout, yang di sini juga layout lainnya. Jadi di dalam satu pabrik terdiri dari beberapa tipe layout. Nah, apakah sebuah pabrik itu hanya menerapkan satu tipe layout saja? Tidak selalu. Kalau untuk industri-industri yang masuk kategori intermittent, prosesnya terputus-putus. Misalnya pabrik mobil, pabrik elektronika, pabrik suku cadang yang membutuhkan perakitan, itu akan kombinasi antara proses layout dan produk layout. Tapi kalau pabrik seperti semen, minyak kelapa sawit, itu hanya menerapkan satu tipe layout, yaitu produk layout. Yang berikutnya kita bicara tentang sistem pemindahan bahan, material handling system. Nah, setelah tata letak mesin-mesin, tata letak fasilitas itu selesai kita desain, saat bersamaan kita harus pikirkan juga bagaimana cara kita memindahkan material dari satu departemen ke departemen lainnya. Bagaimana cara memindahkan material dari satu mesin ke mesin berikutnya. Nah, ini tentunya membutuhkan ilmu. Maka dalam pemindahan bahan, kita akan dihadapkan kepada persoalan-persoalan tentang pemilihan jenis peralatan pemindahan bahan. Nah, ini cara memindahkannya apakah pakai troli, pakai forklift, ya, pakai conveyor, pakai jig atau crane, atau pakai apa? Ini harus dipilih alat pemindahan bahan yang cocok. Kalau produknya itu sangat berat dan besar, ya tentunya kita akan menggunakan crane. Metode kerjanya, bagaimana cara memindahkan bahan itu. Kemudian kita bicara biayanya. Jangan pemindahan material itu mengakibatkan biaya yang sangat mahal. Akibatnya apa? Akibatnya total biaya produksi produk kita itu akan besar sekali. Kalau biaya produksinya sudah besar, berapa lagi harga jualnya? Belum lagi ditambah dengan laba yang ingin kita dapatkan. Akibatnya harga jual produk kita di pasar itu menjadi sangat mahal.
Dan ini bisa berakibat tidak bersaing, tidak kompetitif. Maka oleh karena itu, kita penting sekali mendesain sistem pemindahan bahan ini dengan pertimbangan biaya pemindahan bahannya itu harus optimal, harus minimum. Yang keempat, kita bicara pengoperasian alat pemindahan bahan. Tentang penjadwalannya, tentang penentuan rutenya. Ini adalah komponen-komponen yang berkaitan dengan merancang sistem pemindahan bahan, yaitu memutuskan apa alat pemindahan bahannya, bagaimana cara kerja atau metode kerja untuk alat tersebut, bagaimana perencanaannya sehingga perencanaan penggunaannya sehingga perencanaan pengoperasiannya ya sehingga biayanya minimum. Nah, ada beberapa tipe-tipe peralatan pemindahan bahan, material handling equipment. Ada beberapa tipe. Pertama, namanya alat pemindahan bahan itu conveyor. Ini conveyor juga beragam ini. Ada namanya palletizer. Palletizer itu yang mempacking ya, pengepakan dari misalnya kotak ditumpuk-tumpuk itu kemudian ditutupi pakai kayu. Nah, itu bentuk dari palletizer. Kalau yang manual ya tentunya untuk produk tertentu membutuhkan alat yang canggih. Ada namanya pallet lifting device untuk mengangkat ya, mengambil dari atas turunkan ke bawah, mengangkat dari bawah dibawa ke atas, itu pallet lifting device. Ada truk, ya, ada robot, ada automated guided vehicle (AGV), ada jeep atau crane atau hoist, kemudian ada integrated material handling system. Nah, ini peralatan pemindahan bahan. Kita lihat contoh-contohnya. Berikut contohnya, ini contoh conveyor. Nah, ini contoh conveyor, ini contoh palletizer. Perhatikan ini robot mengambil dari conveyor, ini namanya roller conveyor, diangkat, ditumpuk di sini. Nah, susunan ini disebut namanya susunan palet. Nah, media penyimpanannya yang bawah ini disebut paletnya. Jadi, cara menatanya ini disebut namanya palletizer. Berikut ini pallet lifting device. Perhatikan alat ini bisa naik, ini bisa turun. Karena tujuannya adalah alat pemindahan bahan untuk bisa mengangkat ke atas ataupun memindahkan dari atas ke bawah. Kemudian ini ada automated guided vehicle. Ini adalah robot. Ini adalah ilustrasi tempat penyimpanan. Ini adalah alat-alat pemindahannya yang beroperasi sudah terprogram secara komputer. Ini dilintasi oleh sensor-sensor yang bisa dibaca oleh alat-alat material handling ini. Itu disebut automated guided vehicle. Jadi alat angkut yang dipandu secara terotomatis. Ini bentuk lain dari robot ya, robot. Jadi tidak ada orang yang bekerja dalam gudang ini. Ya, hanya ada beberapa orang yang berada di ruang komando centernya. Seluruh alat material handling ini bergerak sendiri karena memang sudah diprogram. Rute-rutenya dia sudah tahu, harus mengambil kemana, harus bergerak kemana. Ini sudah diprogram. Ini adalah contoh berikutnya truk yang biasa kita kenal dengan istilah forklift. Nah, ini juga ada namanya robot. Yang ini alat ini yang disebut robot. Nah, ini kegiatannya kegiatan palletizing ini. Palletizing. Ini ada konveyornya, ini ada paletnya. Nah, ini produk-produk yang ditata oleh robot yang bergerak sudah terprogram. Kemudian namanya hoist atau bisa jeep atau crane ya, yang berguna untuk mengangkat benda-benda yang berat sekali. Nah, ini di pelabuhan saudara akan sering lihat ini, karena peti kemas itu ukurannya besar sekali dan berat. Nah, ini juga alat material handling. Berikutnya kita bicara gudang. Kalau di pabrik itu kan ada tempat penyimpanan yang kita sebut namanya gudang. Nah, apa itu gudang? Gudang adalah bangunan untuk menyimpan barang. Penyimpanan adalah ruang atau tempat untuk meletakkan barang-barang yang akan digunakan di masa datang.
Nah, barang yang disimpan di dalam gudang itu ada, kita sebut namanya bahan mentah, raw material. Ada barang itu work in process, komponen atau barang yang belum jadi, gitu ya. Barang yang belum jadi itu disebut namanya work in process. Dia bukan barang mentah lagi, sudah diproses, tetapi belum menjadi produk jadi. Nah, ini bahasa lainnya komponen, ya. Tapi komponen yang kita buat ya, bukan yang kita beli. Nah, itu work in process. Ada produk jadi dan ada bought item. Nah, bought item ini barang-barang yang kita beli. Contoh, misalnya di pabrik mobil, ban itu kategori bought item. Karena di pabrik mobil kita tidak membuat ban, jadi bannya kita beli. Kemudian tape-nya atau videonya itu tidak dibuat di pabrik mobil, tapi dibeli dari pabrik elektronik. Itu disebut bought item. Gitu ya. Di gudang, apa saja kegiatan-kegiatannya? Nah, di gudang itu ada kegiatan penerimaan barang, receiving. Ada kegiatan pengiriman barang, mengeluarkan barang dari gudang ya, itu shipping. Ada kegiatan put away, penyisihan. Di barang-barang itu datangnya dalam variasinya banyak, kemudian kita sisihkan supaya nanti mudah menyimpan dan mudah mengambilnya. Jadi sudah dikelompok-kelompokkan berdasarkan tipe barang. Di gudang itu juga tempat penyimpanan barang, ya, supaya aman, tidak rusak. Di gudang itu ada kegiatan pengambilan pesanan barang, order picking. Ada pengepakan dan ada penyortiran. Nah, kalau penyortiran ini berkaitan dengan menjamin mana barang yang katakanlah lecet, itu harus segera disisihkan ya supaya tidak kepake nanti ketika dibutuhkan. Karena kalau bahan baku, barang yang cacat, terambil, kemudian diproses, akibatnya produk jadinya juga menjadi produk yang cacat. Maka penyortiran raw material di gudang itu menjadi sangat penting. Ini adalah contoh-contoh ya, media penyimpanan di gudang. Jadi kalau di gudang itu eh, ada media-media penyimpanannya. Kalau ini kita sebut namanya palet. Nah, seperti ini. Apa kegunaan media penyimpanan ini? Ya supaya mudah aja kita mengambilnya, order picking. Cara penyimpanan seperti ini pengambilannya cukup menggunakan forklift. Jadi forkliftnya datang, ya dimasukkan, tentunya yang atas dulu yang diambil ya. Nggak mungkin yang bawah dulu. Ya harus yang atas dulu. Nah, ini diambil. Karena kita bisa pakai lifting device tadi. Dimasukkan ke dalam lubang ini, sudah langsung bisa diangkat. Nah, tentunya penumpukan seperti ini juga ada perhitungannya. Jangan sampai terlalu banyak, akibatnya apa? Bisa rubuh, akibatnya apa? Bisa rusak. Yang di bawah ini kan harus menanggung beban. Nah, ini juga ada perhitungannya ya, tidak asal penumpukan saja. Nah, ini disebut namanya media penyimpanan palet. Ada juga media penyimpanan itu rak, bentuknya rak. Ini biasanya untuk produk-produk suku cadang. Nah, termasuk juga kalau kita mengunjungi supermarket, hypermarket, nah itu kita sebut rak, tempat penyimpanan produk-produk yang dipajang itu. Ada juga nama penyimpanannya itu namanya silo. Ya, silo. Jadi ini sebuah tabung besar, di sini produk itu disimpan ya, disimpan. Nah, misalnya saja kalau ini tempat penyimpanan produk pakan ternak ya, pakan ternak. Pabrik semen, nah itu juga kan besar silonya. Ya, di mana di dalamnya itu tersimpan semen. Ya, nanti mengeluarkannya dari bawah. Dari bawah sini dimasukkan ke dalam truk, kalau semen, dimasukkan ke dalam eh, tangki kereta api itu untuk dibawa ke Teluk Bayur dan seterusnya. Bisa juga kalau bentuknya itu untuk makanan minuman cair, nah itu juga bisa dalam bentuk tank storage ya atau silo gitu. Ini yang disebut namanya media-media penyimpanan. Palet, rak, silo. Selanjutnya, gudang itu juga harus ditata ya, tidak sembarangan kita menyusun produk-produk kita di dalam gudang. Produk-produk dalam gudang itu bisa dikategorikan tiga. Yang pertama,
Kategori A, yaitu fast moving yang frekuensi penjualannya tinggi atau sering keluar masuk dia, sering kali gitu, frekuensinya tinggi. Karena memang produk tersebut sering datang dan juga sering diambil. Nah, itu kategori A. Kategori B itu yang sedang, medium. Kategori C itu yang jarang sekali. Nah, kalau produk-produk yang memang fast moving itu harus letaknya di depan. Kalau ini pintu, makanya dia letaknya ada di dekat pintu. Ya, karena ini kan shipping staging area. Supaya cepat ya, karena dia kan frekuensinya tinggi. Berikutnya lagi yang sedang, yang medium di sini. Kemudian masuk lebih ke dalam lagi yang slow. Yang lebih dalam lagi yang jarang-jarang. Atau sisa-sisa. Atau produk cacat. Nah, jadi penataan kalau katakanlah di sini pintunya ya, ataupun di sini pintunya, maka barang-barang yang sering keluar masuk itu harus dekat dengan pintu. Yang sedang agak masuk ke dalam. Yang jarang lebih masuk ke dalam lagi. Barang-barang tempat penyimpanan yang rusak-rusak lebih ke dalam lagi. Nah, itu kita sebut namanya tata letak gudang. Berikutnya kita bicara tentang sistem fasilitas. Ya, sistem fasilitas. Nah, sistem fasilitas itu ada namanya sistem struktural. Nah, ini konstruksi bangunan. Nah, itu sistem struktural. Sistem atmosferik. Nah, ini supaya eh, ruangan kita itu tidak panas, itu ya. Itu atmosferik, ya. Sirkulasi udara. Nah, itu dirancang, ya. Sirkulasi udara itu dirancang. Sistem pencahayaan dan listrik. Nah, supaya hemat listrik tapi terang ruangan itu. Sistem telekomunikasi ya, kemudian kita akses telepon, internet. Sistem keselamatan kerja. Nah, ini untuk menjamin tidak terjadi kecelakaan kerja terhadap operator-operator atau para pekerja di pabrik kita. Sistem kendali keamanan dan kehilangan. Nah, supaya jangan sampai ke barang-barang pribadi dari para pekerja itu hilang. Ini perlu juga ada satu sistem yang bisa memonitoring keamanan dan kehilangan. Sistem sanitasi, ya, kesehatan lingkungan kerja. Sistem otomasi bangunan. Nah, ini adalah sistem-sistem fasilitas yang harus dirancang juga ketika kita membangun sebuah pabrik. Gitu. Tidak hanya membicarakan layout-nya, tidak hanya membicarakan material handling-nya, tapi juga sistem-sistem lainnya. Nah, ini tidak semuanya bagian kompetensi dari teknik industri. Contoh, sistem struktural, ini bidang sipil yang sangat paham konstruksi bangunan. Atmosferik, ini juga sipil dan arsitektur. Pencahayaan dan listrik, ini electrical. Telekomunikasi, ini electrical. Keselamatan kerja, ini bisa bagian teknik industri. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita berikan sebuah ilustrasi ya, bagaimana bidang keteknik industrian itu bekerja dari sisi menganalisis kebutuhan energi. Nah, contohnya kalau di dalam sebuah pabrik itu atau di dalam sebuah kantor kita membutuhkan pencahayaan, ya, membutuhkan pencahayaan. Nah, ini contohnya. Suatu ruangan kamar ukurannya panjang 5 meter, lebar 4 meter, gitu ya. Mau dipasang lampu. Nah, ukurannya katakanlah 40 watt. Nah, sekarang eh, berapa banyak bola lampu yang kita butuhkan ya untuk ruangan yang ukurannya seperti ini. Nah, analisanya ya tentunya kita kalau bicara desain fasilitas itu harus mengacu kepada standar. Nah, jadi ada nih standar-standarnya. Ya, misalkan kita dapatkan standar kuat pencahayaan untuk kamar tidur itu antara 120 lux sampai 250 lux. Nah, katakanlah kita berasumsi, kita ambil aja lah kuat pencahayaan itu yang mau kita sediakan di dalam ruangan kita itu yang 200 lux. Panjang fasilitas 5, lebar 4. Maka nilai lumen dari lampu itu 40 watt, ya karena kita mau pasang bola lampu 40 watt, 75 lumen ini adalah satuan, 1 watt itu sama dengan 75 lumen. Maka kalau 40 watt itu
setara dengan 3000 lumen. Nah, untuk sistem penerangan langsung dengan warna plafon dan dinding yang terang, misal warna putih, warna kuning, itu kan kategori yang terang ya. Nilai koefisien utilisasinya itu antara 50 sampai 65%. Nah, misal kita asumsi kita pakai 50%, ya, kita pakai 50%. Maka light loss factornya adalah antara 0,3 sampai 0,8. Light loss factor ini tergantung kebersihan sumber cahaya, tipe kap lampu, penyusutan cahaya dari permukaan lampu, dan lainnya. Misal kita asumsilah LLF-nya itu 0,7. Maka dari sini menggunakan rumus yang ada, kita bisa hitung bahwa fasilitas dengan ukuran panjang 5 kali 4 itu membutuhkan 4 unit bola lampu. Membutuhkan 4 unit bola lampu. Nah, ini salah satu ya teknik desain yang ingin mendapatkan sebuah rancangan fasilitas yang human, yang ergonomi, yang nyaman bagi pekerja melakukan pekerjaannya. Begitu. Salah satu isunya itu tentang pencahayaan. Tentunya sanitasi harus kita pikirkan juga. Sirkulasi udara harus dipikirkan juga. Nah, itu namanya mendesain sistem. Nah, ini sebuah contoh mendesain sistem pencahayaan. Sebenarnya banyak ya masalah pencahayaan, tapi ini hanya salah satu ilustrasi saja kepada kita. Ternyata untuk mengetahui berapa banyak bola lampu yang harus kita pasang di dalam sebuah ruangan, ada teknik analisisnya, ada analisis keteknikannya itu ada. Nah, seperti yang kita ilustrasikan dari contoh ini. Nah, sekarang kita bicara kesimpulan. Topik hari ini membahas tentang Facilities Engineering and Energy Management. Kalau kita merujuk kepada definisi teknik industri, yaitu mendesain, mengimprove, menginstalasi integrated system. Integrated system itu ada people, ada material, ada information, ada equipment, ada energi. Kemudian untuk bisa mendesain, mengimprove, menginstalasi itu perlu knowledge dan skill, matematik, fisik, dan social science. Yang ini dikombinasikan ya sedemikian rupa dalam sebuah prinsip-prinsip dan metode analisis dan perancangan keteknikan. Untuk apa? Untuk bisa membuat spesifikasi, ya, untuk bisa menghasilkan sesuatu, ya. Bisa memprediksi kalau itu sebuah tools, bisa mengevaluasi, gitu ya. Maka rekayasa fasilitas dan manajemen energi itu, kalau kita ulas menggunakan definisi teknik industri, bahwa rekayasa fasilitas dan manajemen energi itu merupakan desain, merupakan perbaikan, merupakan instalasi dari fasilitas-fasilitas dan kebutuhan energi. Nah, kita hitung tadi berapa sih kebutuhan pencahayaan. Di situ ada tata caranya. Ya, apa saja fasilitas yang dibutuhkan di dalam sebuah workstation? Ada mesin, ada bench, ada locker, ada tempat penumpukan material. Nah, itu juga ada desainnya, gitu ya. Rekayasa fasilitas dan manajemen energi ini ya, itu menerapkan matematika, fisika maupun ilmu sosial ketika kita merancangnya, ketika kita mengimprove-nya, ketika kita menginstalasinya. Juga metode analisis dan desain keteknikan itu dibutuhkan. Apa bentuknya? Bentuknya kita memilih peralatan atau fasilitas. Itu kita pilih ya. Contohnya tadi material handling. Itu kan dipilih. Tidak sembarangan kita menggunakan peralatan material handling. Harus ada pertimbangan-pertimbangannya. Ini pakai forklift atau pakai kren. Nah, itu bergantung karakteristik material atau produk yang akan dipindahkan. Kalau besar dan berat ya tentu pakai kren, jangan menggunakan forklift, ya tidak efisien. Metode analisis dan desain keteknikan, ini untuk membuat layout, nah, untuk membuat tata letak tadi. Ya, kan ada tipe-tipe tata letak dan ada contoh workstation tadi. Itu membuatnya pakai analisis dan desain keteknikan.
Menghitung biaya operasional fasilitas. Nah, itu juga pakai metode analisis dan desain keteknikan. Nah, rekayasa fasilitas dan manajemen energi ini menghasilkan spesifikasi rancangan fasilitas. Ya, ada hasilnya. Kita mendesain layout kah, mendesain material handlingnya kah, mendesain sistem pencahayaannya kah, dan lain-lain. Nah, semuanya ini merujuk kepada to be productivity and quality improvement specialist yang merupakan keahlian teknik industri. Orang-orang yang mampu merekayasa dan memanage produktivitas, yang mampu merekayasa dan memanage quality dari satu produk. Nah, inilah kesimpulan kita yang berkaitan dengan body of knowledge dari rekayasa fasilitas dan manajemen energi. Demikian topik kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.